Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Computational Thinking bersama saya Fajar Darmawan. Video ini adalah video terakhir dari rangkaian video Computational Thinking karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu Computational Thinking, apa itu dekomposisi, apa itu pengenalan pola, dan apa itu abstraksi. Sekarang kita akan membahas mengenai perancangan algoritma atau algorithm design. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa dulu. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita review lagi bahwa computational thinking itu memiliki 4 skill. Yang pertama dekomposisi, lalu berikutnya pattern recognition, lalu ada abstraction, dan algorithm. Sekarang kita akan fokus di algorithm atau algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma itu adalah sekumpulan instruksi-instruksi yang terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Di mana algoritma desain adalah kemampuan untuk mengembangkan strategi secara langkah per langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Tanpa kita sadari, kita itu sering melihat algoritma. Karena algoritma itu tidak hanya berkaitan dengan yang namanya programming saja. Saat hari raya, contohnya Idul Fitri, biasanya ibu kita itu memasak atau membuat kue gitu. Jika kita ingin membuat kue keju misalnya, tentu kita membutuhkan caranya yang disebut dengan resep. Nah, resep membuat kue itu adalah algoritma. Karena di situ sudah ada takarannya, tepung terigunya berapa gram, gulanya berapa gram, vanilinya berapa sendok teh, kejunya berapa gram, dan jenis keju apa saja, susunya berapa liter misalnya. Itu adalah penggambaran dari algoritma karena di situ dituliskan step by step untuk menyelesaikan atau menghasilkan sebuah kue. Nah, di dalam IT atau di dalam dunia informatika ada beberapa algoritma yang digunakan untuk merepresentasikannya. Yang pertama ada flowchart, di mana flowchart biasa disebut juga dengan diagram alur, merupakan sebuah diagram yang merepresentasikan sekumpulan instruksi. Dan yang kedua adalah pseudocode atau kode semu. Merupakan cara yang sederhana untuk menggambarkan sekumpulan instruksi yang tidak harus menggunakan aturan sintak tertentu. Di mana pseudocode bisa dibilang lebih sederhana karena flowchart harus menggunakan simbol sedangkan pseudocode tidak perlu menggunakan simbol. Seperti apa flowchart dan seperti apa pseudocode? Kita akan lihat berikutnya. Ini adalah flowchart. Flowchart biasanya menggunakan simbol-simbol standar untuk merepresentasikan instruksi yang berbeda. Di mana simbol ini bisa dibilang memiliki dua sisi seperti mata koin. Bisa saja menyulitkan, bisa saja mempermudah. Menyulitkan bagi yang tidak terbiasa karena dia harus menghafal dulu simbol yang tepat untuk proses itu menggunakan simbol yang mana. Tetapi bagi orang yang sudah terbiasa, simbol itu akan memudahkan dalam komunikasi. Karena apa? Simbol adalah bahasa yang universal. Contoh adalah jika kita punya project misal kerjasama dengan orang dari benua Afrika yang tentunya bahasa ibunya berbeda. Simbol inilah yang biasanya memudahkan karena simbol merupakan bahasa universal. Ini adalah simbol dari flowchart. Yang pertama adalah kapsul. Kapsul ini adalah simbol untuk memulai dan mengakhiri proses. Jadi diisi adalah start atau stop. Berikutnya adalah persegi panjang atau persegi. Di mana ini adalah simbol untuk menggambarkan proses yang tidak ada interaksinya dengan user. Biasanya berkaitan dengan proses di belakang layar. Contoh, saat kita login
sosial media, kita mengisikan username dan password dan kita klik login, proses untuk mengecek apakah valid atau tidak, itu tidak pernah kita lihat. Nah, itu berarti suatu proses di belakang layar dan digambarkan dengan persegi ini. Lalu ada decision. Decision berkaitan dengan dua kemungkinan. Tadi setelah dicek valid apakah benar atau tidak, berarti dia akan menggunakan decision. Apakah dia benar atau tidak? Output dari decision dua kondisi, yes or no. Lalu ada jajaran genjang. Jajaran genjang ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang berinteraksi dengan user. Contohnya adalah saat kita menginputkan username dan password. User akan mengetikkan username dan passwordnya. Berarti itu akan menggunakan jajaran genjang. Lalu ada konektor lingkaran. Ini fungsinya untuk menghubungkan antara gambar satu dan gambar yang dua. Biasanya terpisahkan oleh media. Saat media kita sudah tidak cukup untuk meneruskan gambar, maka kita butuh media yang lain. Konektor itu adalah penghubungnya. Lalu ada panah. Ini merupakan representasi dari alur proses. Setelah proses A, itu harus ke proses mana? Itu biasanya digabungkan dengan panah. Ini adalah contoh dari flowchart. Akan selalu diawali dengan start, bukti bahwa ini dimulai. Lalu berikutnya adalah user diminta untuk menginput bilangan. Jadi dia akan mengetikkan bilangannya sehingga dia akan menggunakan jajaran genjang karena input sesuatu yang ada interaksinya dengan user. Lalu diproses, apakah bilangan tersebut habis dibagi dua? Karena kita akan mengecek apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Saat dilakukan pengecekan menghitung sisa bagi, tentunya tidak ada interupsi, tidak ada interaksi dengan user. Itu dilakukan di belakang layar, sehingga itu menggunakan simbol persegi. Lalu kita gunakan konektor karena medianya dianggap sudah tidak mencukupi. Lalu kita berikan simbol A. Maka simbol A ini akan terhubung dengan konektor lain yang memiliki simbol A juga. Dan di sini gambar langsung ada konektor A. Jika di sini isinya B, maka ini tidak akan pernah terhubung dengan ini karena simbol mereka berbeda. Lalu setelah itu dicek apakah ada sisa bagi. Jika habis atau berisi sisa baginya adalah 0, maka dia akan mencetak genap. Karena cetak itu sesuatu yang dilihat oleh user, maka dia menggunakan jajaran genjang. Lalu jika dia tidak habis atau tidak bernilai 0 sisa baginya, maka dia akan dianggap ganjil. Setelah itu, maka proses berakhir. Kita gunakan kapsul lagi dan kita tulis bahwa ini adalah end atau akhir dari proses. Sedangkan ini adalah pseudocode. Pada umumnya program komputer dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintak tertentu yang harus digunakan, sehingga program tersebut dapat dijalankan dengan benar. Yang perlu diingat adalah kita sedang berkomunikasi dengan komputer, sehingga kita perlu menggunakan suatu bahasa yang dipahami oleh komputer sebagai instruksi. Bahasa itu yang disebut dengan bahasa pemrograman. Contohnya adalah Java, C#, Python, atau mungkin seperti scripting PHP, HTML, dan lain-lain. Sesuatu yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, pseudocode ini menyerupai bahasa pemrograman tersebut. Hanya saja karena algoritma itu adalah blueprint atau desain awal dari program, berarti pseudocode itu bukan bahasa pemrograman, hanya rancangan dari bahasa pemrograman. Penulisan pseudocode mirip dengan penulisan bahasa pemrograman. Setiap langkah dari algoritma dituliskan pada sebuah baris sendiri sesuai dengan urutannya, karena
pemrograman akan dieksekusi secara sekuensial atau terurut berdasarkan barisnya. Dan ini adalah tata cara penulisan dari pseudocode. Instruksi ditulis menggunakan huruf kapital atau uppercase, huruf besar semua. Contoh dari instruksi adalah input, output, if, while, dan lain-lain. Lalu ada variabel, itu variabel ditulis dengan menggunakan huruf kecil semua, lowercase. Lalu pesan ditulis menggunakan kalimat, sentence case. Pesan ini maksudnya adalah contoh output dari proses login. Jika username dan password kita salah, tentu akan ada pesan, maaf, password dan atau username Anda salah. Pesan tersebut yang disebut dengan sentence case. Input adalah perintah yang meminta user untuk melakukan hal yang diminta oleh program, seperti menginputkan username, password, dan lain-lain. Output adalah perintah yang menampilkan pesan di layar monitor. Ini adalah contohnya. Kita akan menghitung harga dari suatu barang berdasarkan diskonnya. Yang pertama dilakukan adalah user akan diminta menginputkan harga barangnya. Lalu dicek apakah harganya di atas 100. Jika iya, dia akan diberikan diskon setengah dari harganya. Tetapi dia jika tidak di atas 100, misalnya di bawah 100, maka diskonnya hanyalah 0,2 dari harganya. Lalu, apa yang dilakukan? Berikut adalah dia akan memproses harga sama dengan harga dikurangi diskon. Hasil penghitungan diskon ini. Setelah selesai, maka dia akan memunculkan harga terakhir setelah dikurangi diskon. Ini adalah contoh dari pseudocode, sehingga bisa dibilang lebih simpel, lebih sederhana karena menggunakan bahasa manusia, bahasa sehari-hari tanpa ada simbol. Tapi keterbatasannya adalah penggunaan bahasa. Bisa saja jika kita bekerja sama dengan orang Tajikistan tidak memahami dari apa itu harga, apa itu input dan lain-lain, bisa saja tidak memahami hal tersebut. Berbeda dengan flow chart yang menggunakan simbol. Orang akan langsung tahu, oh ini maksudnya input, ini adalah proses dan lain-lain. Dan yang perlu diingat adalah komputer akan mengerjakan instruksi secara terurut atau berurutan, sekuensial. Komputer hanya bisa mengerjakan satu instruksi dalam satu waktu, tidak bisa paralel. Komputer dapat melakukan pengecekan dan pengulangan, dan algoritma harus dibuat sesederhana mungkin. Karena ingat, kecerdasan komputer belum bisa menyaingi kecerdasan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi dari algoritma. Dengan berakhirnya materi ini berarti berakhir juga materi untuk seri computational thinking. Atas atensi Anda selama ini saya ucapkan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa lagi untuk seri yang lain. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.